Pembatalan Haji tahun 2020, peluru baru bagi pembenci Jokowi. Ditulis oleh Rianti Darlan dari siwa.com. Pandemi COVID-19 memang sangat hebat. Ia bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah kegiatan beragama. COVID-19 ini datang saat umat Islam akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Setelah sekian lama menanti kejelasan berita mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, akhirnya Menteri Agama Fahrul Razi pada Selasa 2 Juni 2020 mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah dituangkan melalui Keputusan Menteri Agama RI nomor 494 tahun 2020. Hal utama yang menyebabkan pemerintah harus mengambil keputusan ini karena pihak Arab Saudi sampai Senin 1 Juni 2020 tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari berbagai negara. Padahal kloter pertama dari Indonesia seharusnya berangkat pada 26 Juni 2020. Kondisi ini menyebabkan pemerintah tak mungkin memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan bagi jemaah. Tentunya pembatalan ini mengecewakan banyak calon jamaah haji yang sudah siap-siap sejak beberapa waktu yang lalu. Mereka tentunya telah menyiapkan mental dan fisik untuk melakukan ritual ibadah haji ini. Rasa sedih, kecewa, pasrah, campur aduk jadi satu. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH Kabupaten Cianjur, Asep Yayan. Meskipun kecewa, para jemaah mengaku pasrah dan maklum dalam kondisi pandemi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengatakan bahwa ia sedih karena tak bisa pergi haji tahun ini. Sebagai seorang muslimah, saya yakin kebanyakan jamaah yang terpaksa batal berangkat tahun ini akan memiliki sikap yang sama. Meskipun kecewa, mereka akan pasrah dengan ketetapan Allah. Mengapa? Karena mayoritas jamaah percaya ibadah haji atau umroh adalah ketetapan Allah SWT. Siapapun itu, apapun pangkat dan jabatannya, berapapun hartanya, jika Allah tidak mengizinkan umatnya untuk menjadi tamunya, maka bisa dipastikan individu ini tidak akan berangkat. Sayangnya pengumuman pembatalan haji ini dilakukan tanpa konsultasi dengan DPR, sehingga membuat Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto menyayangkan hal tersebut. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh, kata Yandri, keputusan penyelenggaraan haji harus diputuskan pemerintah bersama DPR. Dia menegaskan pemerintah tak bisa memutuskan secara sepihak. Anggota Komisi 8 DPR lainnya ada dari fraksi PKS, Iskan Kolba Lubis, juga mengatakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Agama merupakan keputusan paling aneh sepanjang sejarah pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Sebab tidak dilibatkannya DPR untuk membahas keputusan tersebut. Pada akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dengan permintaan maaf Menteri Agama. Yandri menuturkan bahwa Menteri Agama Fahrul Razi mengumumkan pembatalan haji tahun 2020 atas perintah Presiden Jokowi. Hal lain yang menjadi isu banyak beredar di media sosial adalah haji 2020 ditiadakan dan dana 8,7 triliun rupiah akan dipakai perkuat rupiah yang ternyata adalah tidak benar. Hal ini sudah diklarifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebagai orang awam, terkadang saya heran dengan langkah-langkah yang diambil seorang pejabat yang memiliki posisi tinggi. Saya beranggapan, tentunya pejabat-pejabat ini dipilih karena dianggap memiliki kemampuan di atas rata-rata orang awam seperti saya. Mereka harus memiliki kemampuan berpikir secara mikro dan makro. Bahkan seharusnya adalah seorang visioner. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang amatir harusnya tidak perlu terjadi. Bukankah semua urusan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dari pihak-pihak yang terlibat? Selain itu, saat kita bersedia membantu seseorang, siapapun itu, kita harus loyal pada orang tersebut. Kita harus bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi pimpinan atau orang yang kita bantu, sesuai prosedur yang berlaku. Kita juga harus mampu bertanggung jawab dan tidak mudah menyalahkan orang lain atas keputusan-keputusan yang sudah kita laksanakan. Seandainya kita tidak menguasai bidang yang dipercayakan pada kita, seharusnya kita tidak lelah belajar untuk memahami apa yang kita kerjakan. Bisa belajar secara otodidak dengan membaca, berdiskusi, atau membayar konsultan untuk membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi.
Kemampuan yang mumpuni akan mampu menutup celah bagi pihak yang tidak menyukai kita, agar tidak digunakan sebagai senjata untuk menyerang organisasi di mana kita berada. Hal lain yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah kemampuan bekerja dalam tim. Kemampuan bekerja dalam tim adalah hal penting saat kita bekerja untuk orang banyak. Cerdas, hebat secara personal, tidak akan berarti jika tidak memiliki kemampuan bekerja dalam tim. Koordinasi antar departemen juga menjadi hal yang sangat esensial, agar kebijakan tidak tumpang tindih satu sama lain. Maka benar seperti yang Pak Jokowi katakan untuk tidak gerusa-gerusu. Saat pemerintah repot menghadapi urusan COVID-19 dengan segala macam efek yang menerpanya, ada pihak-pihak tertentu dari segala penjuru yang terus merongrong pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Setiap urusan seremeh apapun akan dijadikan peluru yang diarahkan pada Presiden Jokowi. Apalagi jika itu adalah hal penting yang berkaitan dengan ibadah haji. Karenanya para pembantu Presiden diharapkan untuk selalu hati-hati dalam mengambil dan melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan menyeluruh menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Insya Allah, jamaah haji akan mengerti dan menerima keputusan pemerintah, karena mereka percaya bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan dari Allah yang Maha Mengatur. Hanya saja yang harus diwaspadai adalah pihak-pihak yang memang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka ini yang selalu berusaha menggoreng segala macam isu yang ada. Saya mungkin terlalu naif, ada banyak hal yang tidak bisa dihitung dengan hitungan matematika biasa, apalagi jika hal itu berkaitan dengan politik. Tapi saya selalu percaya bahwa jika kita berusaha untuk menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain, dalam konteks ini adalah rakyat Indonesia, maka sesulit apapun tantangan yang dihadapi, Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu bersama kita. Saya yakin Presiden Jokowi dibantu para menterinya akan selalu amanah dan waspada dalam memimpin negara Indonesia menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera.